warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pagi hari ini di akhir bulan Januari tahun 2022, kita akan mereview kembali melihat pertumbuhan porang dan sekaligus akan melakukan proses pemupukan kembali. Baiklah, marilah kita ikuti perjalanan ini. Dilakukan pemupukan, kita cabut dulu ya rumput-rumputnya yang ada di tumbuhan porang. Ini rumputnya cepat sekali pertumbuhannya ya. Kita cabut dulu sebelum nanti dikasih pupuk ya, supaya nutrisinya nanti tidak habis oleh gulma atau rumputnya ya. Ini pupuk-pupuknya banyak ya, rumputnya kita cabutin dulu semuanya. Akan melakukan proses pemupukan ya. Sebelumnya ini bahannya terdiri dari kohe sapi ya, kebetulan ini sapinya. Ini kohe sapi yang sudah difermentasi kurang lebih sekitar 3 bulan. Kita siapkan abu ya, abu bekas abunya, abu dan kokopit ya. Kita jadikan satu ya, diaduk supaya merata antara kohe sapi dengan kokopit ya. Kokopit fungsinya adalah untuk sekaligus sebagai penyimpanan air ya, supaya tanahnya gembur. Kita aduk-aduk sampai merata. Dan sekaligus kita nanti akan digunakan untuk pemupukan talas pratama ya saudara. Kita tumpang sari dengan talas pratama samping dengan umbik porang juga. Nah, inilah kita aduk ya supaya merata. Proses masih dalam proses pengaduk ini. Ya, setelah rumputnya dibersihkan, kita lakukan proses pemupukan. Ini adalah pupuk organik ya, yang terdiri dari kohe sapi, kokopit, kemudian abu ya, kita aduk jadikan satu. Kohe sapinya yang sudah difermentasi ya teman-teman, jangan yang masih baru ya. Kita fermentasi dulu, lalu kita taburkan ya. Tunasnya enggak udah tumbuh. Pertumbuhan umbi porang ya tidak sama karena bibit yang kita tanam ukurannya juga nggak sama ya.
Jadi ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, tergantung dari proses penanamannya. Jadi bagusnya teman-teman kalau mau bertani, bibitnya harus sama ya. Kalau dari umbi ukuran 1 kilo isi 10, semuanya isi 10. Jadi supaya nanti hasilnya bisa sekaligus ya. Kalau ini contoh yang jelek ya, jangan ditiru. Karena kita nanti kalau yang umbi kecil yang jadinya mini ya seperti ini kita akan dijadikan bibit kembali untuk musim yang akan datang ya. Setelah pupuknya diaduk, yang terdiri dari ohe sapi, lebu dan kokopit ya, kita siap untuk melakukan proses pemupukan talas pratama. Sebelumnya talas pratamanya dibersihkan dulu ya dari rumput-rumputnya, kemudian kita taburkan di sekitar talas. Ini usia talas pratama kurang lebih sekitar 2 minggu ya dari proses penanaman. Karena ini musim hujan, jadi pertumbuhan rumputnya juga ikut cepat ya. Jadi kita harus rajin cabut ya supaya lama pertumbuhan rumputnya ya kalau dicabut ya. Jadi jangan disemprot ya, nanti takut kena umbi porang ya. Kita manual aja, kita lakukan. Ini rumputnya. Bisa disimpan di sini juga sama ya, buat pupuk kembali. Ini bibit dari rabutan ya, bibit rabutan dalam artian ngabolang, mencari di hutan liar ya. Ini alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus ya. Ini bibit hasil ngabolang. Sama ya, rumput-rumputnya juga harus dibersihkan ya. Rumput-rumputnya sebelum dikasih pupuk ya, pupuk yang kedua ya, ini adalah tanaman susulan ya, memanfaatkan lahan yang ada, bekas kolam, asalnya bekas kolam, kita tutup aja dan kita manfaatkan untuk menanam umbi porang ya. Ini ada durian ya, tumpang sari dengan durian. Alhamdulillah duriannya cukup bagus ya, lumayan. Ini baru 1 bulan ya.
durian musangking. Karena tumpang sari dengan talas pratama juga dalam rangka memanfaatkan lahan. Kita jarak tanamnya ya sengaja agak jauh ya, sekitar 2 meter ya jaraknya, karena nanti di tengah-tengahnya akan kita kasih dengan ditanam dengan umbi porang ya, tumpang sari dan umbi porang. Ini talas pratamanya usia 1 bulan ya. Alhamdulillah, walaupun di daerah pegunungan tapi ternyata alhamdulillah talas bisa hidup ya. Bagusnya biasanya di daerah sawah yang kadar airnya cukup ya, itu lebih bagus lagi. Kita mencoba di daerah pegunungan tumpang sari dengan tanaman porang ya. Ini tanaman porangnya masih kecil-kecil karena ini sengaja kita untuk pembibitan ya, pembibitan nanti umbinya kita tanam kembali musim yang akan datang. Ini dari bunga spora ya, dari bunganya, karena umbi porang itu bisa ditanam dari umbi, dari katak, dan dari bunga ya. Ini anakannya sudah mulai keluar ya, nanti bisa dipisahkan untuk pemekaran. Ini ini dilanjut dengan pemupukan talas pratama ya. Sama ya, sebelumnya kita bersihkan dulu dari rumput-rumput ya. Ini udah mulai keluar anakan ya, nanti kita bisa tanam lagi ke tempat yang lain ya. Ya, talas pratamanya alhamdulillah subur. Kita kasih pupuk organik ya. Nah, ini kita kasih pupuk organik ya. Ini rumputnya sama ya, harus dibersihin nanti biar nutrisinya tidak berebut. Ini talas pratamanya alhamdulillah. Ini talas pratama hampir mirip dengan talas Bogor ya. Kita tumpang sari dengan talas pratama ya, umbi porang. Rumput-rumputnya harus dibersihin. Inilah pertumbuhan talas pratama. Alhamdulillah sudah mulai kelihatan pertumbuhan tumpang sari dengan talas pratama ya. Kita memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Ini talas pratamanya usia 1 bulan ya. Sebelum dikasih pupuk ya, kita bersihkan dulu lokasi sekitarnya. Nih. Tanahnya alhamdulillah subur ya, sehingga pertumbuhan rumputnya juga cepat ya.
karena ini musim hujan, jadi pertumbuhan rumputnya juga ikut cepat ya. Jadi kita harus rajin dicabut ya, supaya lama pertumbuhan rumputnya ya kalau dicabut ya. Jadi jangan disemprot ya, nanti takut kena umbi porang ya. Kita manual aja, kita lakukan. Ini rumputnya. Bisa disimpan di sini juga sama ya, buat pupuk kembali. Inilah salah satu yang berkontribusi untuk pupuk kompos organik dari kohe sapi ya. Ini teruslah berkarya ya, mengeluarkan kotoran-kotorannya untuk pupuk kompos organik buat pertumbuhan umbi porang nantinya ke depannya. Ini yang dihasilkan ya, sudah banyak ya kotorannya, kohe sapi itu yang sudah difermentasi ya. Alhamdulillah, di samping kita manfaatkan dagingnya, juga kotorannya juga bisa dimanfaatkan ya untuk tambahan pupuk. Inilah salah satu ya bukti dari kotoran sapi yang kita buang ke sini, yang dekat dengan pertumbuhannya bagus dari kohe sapi. Ada bekas-bekas pakan juga, rumput-rumputnya kita simpan untuk pupuk ya. Alhamdulillah, pertumbuhan umbi porangnya dengan menggunakan pupuk kompos organik dari kotoran sapi ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini daun singkong ya, tumpang sari dengan umbi porang untuk sebagai peneduh. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan. Daunnya alhamdulillah dimanfaatkan untuk pakan ikan. Nanti umbinya, singkongnya sebagian bisa untuk pakan sapi juga, dan bisa dikonsumsi ya buat kita. Tuh, umbi porang dari bibit katak ya, ukuran 1 kilo isi 300. Ini masih kecil-kecil. Ini tumpang sari dengan cabai cengek ya. Ini pohon cabainya alhamdulillah sudah mulai berbuah yang ada di pinggir kolam ya. Alhamdulillah, cabai-cabainya cukup lumayan buat dapur. Kita manfaatkan lahan yang sekitar kolam ya. Katak-kataknya
tomat ada. Tumbuhan umbi porang ya, masih kecil-kecil dari bibit katak ya. Daunnya dimanfaatkan. Kolam yang satu lagi. Alhamdulillah airnya lancar ya, dari air pegunungan. Ngasih makan ikan sambil istirahat, ngasih makan ikan dulu.